Baik, saya Nada Rido, saya kembali lagi untuk membahas tentang reference. Jadi di reference ini guys, banyak tabel-tabel khusus yang dimana tabel khusus ini berurusan tentang table of content, footnotes, Mendeley, research, citations, dan caption. Nah, di table of content ini sendiri berfungsi untuk membuat membuat tabel daftar isi. Tabel daftar isi. Yang contohnya gimana tuh? Contohnya seperti ini, guys. Nah, anggap aja seperti itu, guys. Anggap aja seperti itu dulu. Nah, di pendahuluan kita sebelum membuat daftar isi secara otomatis, kita harus membuatnya menjadi heading satu. Dan untuk subbab pertamanya, kita harus membuatnya menjadi heading 2. Nah, setelah itu baru kita kembali ke menu reference dan kita membuat table of content. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri di sini ada automatic table satu, automatic table 2, terserah kalian mau yang mana. Nah, terus di sini juga ada tulisan-tulisannya di sini, ada syarat-syaratnya sendiri. Tinggal dipencet. Maaf, 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 maaf. Salah, 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 guys. Ini di sini. Nah, tinggal dipencet. Nah, ada deh konten pendahuluan latar belakang. Misalnya add text juga bisa. Add text juga bisa menjadi salah satu uh, apa salah satu opsi juga untuk buat kalian. Jadi kalian tinggal bikin judulnya dulu. Nah, ini do not show in table contents. Yang pertama juga anggap aja misalnya kita juga tadi cuma ngetik-ngetik dulu nih. Do not show in table contents. Nah, ini di pendahuluan setelah pendahuluannya di bagian belakangnya kalian tinggal tampilin level satu itu untuk heading satu, level 2 itu untuk heading 2. Nah, ini juga nanti ini ya guys, juga ada kaitannya dengan update table di sini. Jadi update table itu, misalnya kalian bikin subbab baru. Kalau latar belakang tadi udah, kita bikin belakang layar. Layar. Nah, belakang latar lah. Kita balik-balik aja ya guys. Ya, nggak ribet. Belakang latar. Nah, belakang latar kita add text jadi level 3. Nah, di sini kalian bisa update table kalian bisa mencet update table di sini atau update table di sini. Nah, sudah ada kan? Tadi cuma ada pendahuluan latar belakang, sekarang ada belakang latar, tambahannya lagi. Begitu, guys. Buat bikin daftar isi secara otomatis, biar nggak capek manual ketik-ketik. Nah, oke, daftar ketik. Kita balik lagi. Kita balik lagi, guys. Nah, setelah itu ada insert footnote. Footnote ini sendiri ada ketika kalian sedang membuat makalah yang berisi kutipan-kutipan dari beberapa hasil skripsi atau jurnal yang kalian temui. Misalnya, misalnya. Nah, ini kalian masukin insert footnote satu, terus kalian tinggal apa judulnya apa? Ya, anggap aja, misalnya agama, agama itu indah, misalnya. Karya siapa? Atau ya karya siapa? Misalnya Kementerian Agama. Oh, itu yes. Nah, itu juga bisa aja. Itu untuk footnote satu. Nah, misalnya keduanya lagi ada mau insert footnote lagi. Insert endnote. Insert endnote itu ada di akhir. Itu dia ada di akhir. Itu nanti dia ada di akhirin, guys.
Ada di akhir, ada di akhir, ada di akhir, ada di akhir hal buku halaman. Kalau next footnote itu ada di next footnote itu untuk eh, jump to the next plot. Jadi kalian harus membuat misalnya adalah kebenaran yang hakiki. Bisa kalian insert note. Otomatis itu yang kedua dong. Yang pertama tadi misalnya misalnya agama itu indah, karya Kementerian Agama. Kalau yang keduanya itu Kalau yang keduanya itu agama itu santun. Saya karya Ustadz siapa Ustadznya nih misalnya. Allah. Nah, di sini kalian bisa tentuin next footnote itu untuk buat nunjukin ya kalau kalian tuh bikin footnote yang lebih dari satu. Saya kayak gitu. Terus juga bisa show notes. Show notes itu apa sih? Show notes itu untuk menunjukin notes kalian tuh ada berapa aja yang ada di halaman itu. Nah, untuk Mendeley Site-O-Matic ini sendiri itu bersifat untuk memasukkan citasi atau kutipan-kutipan yang kalian ambil di dalam makalah atau skripsi kalian itu. Namun ini sih nge-lag dikit sih guys. Nah, jadi pastikan dulu guys sebelum kalian memakai Mendeley, kalian sudah harus download Mendeley-nya sendiri. Udah kudu nyambungin ke Word sama kalian harus punya sinyal WiFi atau hotspot atau kuota yang bagus. Nah, ini tampilannya guys, Mendeley itu. Nah, Mendeley ini sendiri isinya tuh kayak perpustakaan jurnal-jurnal yang kalian ambil. Ada ada ininya, ada tutornya guys. Coba di YouTube aja. Nah, ini ada Ondo, ada Refresh, ada Export As. Nah, tapi di sini juga ada insert bibliografi. Aduh, nge-lag guys. Nge-lag guys. Sini ada open delay, insert bibliografi. Nah, insert bibliografi itu sendiri untuk membuat misalnya nih, anggap aja ini bebas lah. Anggap aja ini kita ganti dulu guys. Kita ganti. Anggap aja footnote-nya. Waduh, misalnya guys. Ini insert footnote. Terus delay. Anggap aja iya. Ini kita bikin kayak gini aja. Kita downin aja dulu guys. Kita downin. Kita open delay. Kita masukin citasinya. Terus kita go to delay. Kita kutip. Ini kita kutip. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan awalnya kita kutip dulu nih. Insert stationnya kita kutip dulu. Nah, terus kita di bawahnya kita bikin, aduh, bukan. Kayak gini. Mana ya? Di mana ya? Di page speaker bisa guys. Di page break, kita page break dulu. Nah, di bawah kita bikin yang namanya kita masukin insert bibliografi. Insert bibliografi. Nah, di sini sudah bisa terjadi. Nah, di sini juga bisa menjadi apa? Daftar pustaka. Daftar pustaka dari footnote yang kita bikin. Nah, di sini ada search juga, guys. Search, researcher, semuanya itu berfungsi untuk bentar.
Kita ini webcamnya dulu. Nah, ini di sini juga bisa untuk mencari ya basic-basic dari jurnal, misalnya kalian ingin jurnal apa pendidikan, atau education, atau dari Wikipedia artikel, atau 7 definisi pendidikan menurut para ahli. Ya mungkin bisa kalian baca, mungkin bisa kalian baca dan kalian kutip dari sini juga. Yang kalian masukkan. Kalau researcher sendiri itu researcher itu sendiri di sini tentang jurnal atau website yang bisa kalian baca, kalian buka dan kalian kutip. Dikutip ya guys. Dikutip juga dikit-dikit aja. Yang namanya dikutip pasti dikit. Kalau banyak itu kopas. Insert citasi di sini juga sama, citation and bibliografi itu juga sama, guys. Tapi di sini insert citationnya itu sendiri adalah insert memasukkan citasi yang berbentuk manual, yang bersifat manual. Di sini juga ada buku, jurnal, artikel, periodikal, conference proceeding, laporan, website. Yang bisa kalian isi-isi sendiri lah, antara author siapa namanya, nama judul ininya, judul judul beritanya apa, nama websitenya apa, tahun berapa dibuatnya, bulan berapa, hari ke berapa. Nah, jangan lupa juga masukin URL-nya atau linknya. Untuk yang insert caption itu tentang cara membuat daftar gambar seperti ini. Misalnya saya pakai contoh tugas saya aja. Tugas saya di sini ada tugas MTK, ada tugas MTK, di mana tinggal masukin insert caption. Di sini bisa misalnya kalian ganti tugas MTK kedua. Nah, di sini pasti nambah nambah figur tugas MTK, figur 3 tugas MTK dong, karena tadi duanya kepake. Tata, tata. Aduh, aduh, aduh. Ini tekan-tekan nih, guys. Ya, anggap aja ini kita hapus dulu dah. Kita hapus. Nah, nah di sini kan saya cuma punya ada 2 gambar nih. Figur 1 tugas MTK, figur 2 tugas MTK kedua. Misalnya. Nah, kalau kalian bikin tabel gambar, kalian pencet ini, insert tabel of figures. Tinggal, cepet. Nah, jadi update table juga sama. Update table itu buat nambahin seperti yang ada di daftar isi tadi. Cross reference. Cross reference itu untuk untuk menjadi acuan nih gambar ada di halaman berapa. Namun itu kan untuk bersifat untuk makalah yang ada gambarnya. Karena kita tidak ada makalah yang ada gambarnya, kita tidak memakai contoh gambar yang ada makalah yang ada gambarnya. Jadi sepertinya saya kurang mengerti itu. Baik, sekian reference dari saya. Ini itu saja. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya Nanda Ridho di sini. Kita akan membahas tentang mailings, guys. Nah, di menu mailings ini ada menu yang namanya envelope. Envelope di sini itu untuk membuat Allahu Akbar. Baik, guys, pastikan dulu sinyal kalian bagus ya, guys. Nah, di envelope ini kalian bisa membuat sebuah surat email atau seperti gimana previewnya seperti ini. Misalnya seperti itu. Optionnya ya seperti itu. Delivery address misalnya kita mau kirim ke Bapak Bapak Agus kayak gitu. Saya return address, return kembali kepada Bapak Chandra. Nah, itu intinya kalian kalau mau, nah contohnya seperti ini guys. Saya dari Bapak Chandra untuk Bapak Agus. Seperti itu. Nah, label sendiri juga sama guys. Label di sini untuk membuat seperti postcard atau label-label untuk kalian eh, membuat kartu undangan yang ada di label-label itu guys. Nah, untuk mail merge di sini bisa banyak. Ada letters, ada email message, ada envelope, ada label, ada directory, normal word, dan step by step.
mail merge. Nah, di sini itu dipakai untuk kalian yang misalnya punya banyak orang, misalnya seperti kita tahu kan sertifikat di kampus-kampus kan nggak mungkin nih kan orang-orang admin atau orang-orang TU nulisin satu-satu capek. Nah, jadi langsung ditulisin di sini-sini aja, nanti bisa diganti setelah template apa template sertifikatnya, nama-namanya itu tinggal bisa tempel copot dan itu ada guys. Di highlight sendiri itu harus ada ininya dulu guys, nama-namanya nama-namanya dulu. Edit recipient list itu untuk mengedit siapa penerimanya. Highlight merge fields itu adalah tampilan tampilan untuk yang mempunyai penerimanya. Address block itu alamat yang akan dipakai dalam suatu surat. Greeting line itu apa salam pembuka yang ada di suatu surat, dan insert message flag itu yang tadi untuk memasukkan nama-nama, namun ini bersifat di label dan template-nya itu bisa beda-beda. Template-nya bisa beda-beda dan bersifat seperti tanda tangan gitu guys. Bisa ada di kiri kanan, atau kiri tengah kanan seperti itu. Terus Matchfield update labels untuk mengupdatekan yang terbaru, review itu untuk preview sebuah mailmat sebelum-sebelumnya. Ini untuk fan recipient, untuk mungkin kalian yang ingin nambah berapa banyak recipient lagi, check for errors, tanda-tanda seperti ini. Sebenarnya dalam contohnya kita harus membuat suratnya sih, namun karena saya tidak bisa, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara seutuhnya. Nah, untuk finish and merge adalah finish dan merge. Jadi kita selesaikan surat ini dan kita gabungkan semua elemen-elemen yang tadi ada, yang mungkin nanti ada di dalam sini. Sekian dari saya. Dan untuk yang developer dari kelompok kami tidak ada yang mengerti tentang menu developer itu sendiri. Sebab dari yang kita kotak-katik sendiri, developer itu fungsinya lebih ke arah coding-codingan seperti itu, guys. Jadi mohon maaf kurang lebihnya. Ya, kurang lebihnya juga penyampaian untuk terhadap teman-teman saya yang nanti akan menjelaskan, yang setelah menjelaskan file sampai help, tidak untuk developer. Saya Rido pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan saya yang banyak ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi pada saya Maulana Ibrahim. Baik, saya akan menjelaskan yaitu review. Fungsi review itu apa sih? Fungsi review itu untuk menambahkan komentar pada dokumen yang sedang dikerjakan. Di tahap ini review ini banyak bagi-bagian yang banyak sekali. Ada editor, spell and grammar, di mana saya akan menyebutkan fungsi-fungsinya yang ada tertera di sini. Yang pertama yaitu adalah fungsi editor. Editor ini berfungsi untuk membantu dalam proses penyuntingan dan kolaborasi dalam dokumen. Yang kedua yaitu adalah spelling and grammar, di mana fungsinya ini untuk mengecek apakah dokumen yang kita kerjakan memiliki kesalahan dalam ejaan atau kayak gimana, itu dalam bahasa atau gimana, itu spelling grammar akan sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu thesaurus. Thesaurus ini adalah yaitu berfungsi untuk mencari sinonim kata-kata dengan arti yang sama dan antonim kata-kata dengan mana yang berlawanan. Yang ketiga yaitu ada word count. Word count ini berfungsi untuk menghitung jumlah kata, karakter baris, dan paragraf dalam dokumen. Selanjutnya yaitu ada yang tulisan yaitu read aloud, di mana read aloud ini berfungsi untuk memeriksa kemungkinan masalah aktabilitasi pada dokumen yang sedang dibuat. Yang selanjutnya yaitu ada fitur translate. Fitur translate ini berfungsi untuk menerjemahkan teks bahasa asing ke bahasa yang diinginkan. Contoh seperti misalkan kalian yang ingin membuat makalah atau membuat apa dalam Microsoft Word, ketika kita ada namanya bahasa Inggris, itu bisa kita menggunakan bahasa yang kita inginkan, yaitu translate. Yang kedua, selanjutnya yaitu ada Lengu. Lengu ini berfungsi untuk mengatur bahasa dan
menerjemahkan teks. Selanjutnya ada new comment. New comment ini atau show comment ini berfungsi untuk menampilkan komentar yang sudah ada di dalam dokumen. Di mana new comment ini ketika kita ada kesalahan, kita bisa dihapus atau diperbaiki. Selanjutnya ada namanya filter all markup, di mana untuk menyaring kotoran dari udara yang perannya sangat besar untuk menjaga pembakaran tetap terjadi menjadi baik. Ya, selanjutnya yaitu ada all markup, di mana di dalam review ini all markup ini berfungsi untuk menampilkan perubahan secara detail dalam dokumen. Selanjutnya yaitu ada slow markup. Slow markup ini adalah berfungsi untuk menampilkan jenis revisi yang ingin ditampilkan dalam dokumen. Selanjutnya yaitu ada review. Review fan. Review fan ini berfungsi untuk menampilkan riwayat perubahan dokumen. Terus ada tracking. Fungsi tracking ini apa sih? Fungsi tracking ini untuk melacak perubahan yang dilakukan pada dokumen seperti penghapusan, penyisipan, dan perubahan format. Selanjutnya yaitu ada next page, di mana next page ini berfungsi untuk membuat halaman baru atau memudahkan isi halaman selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi compare. Fungsi compare ini berfungsi untuk membandingkan dua dokumen atau versi dokumen dan perubahan yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi protect. Fungsi protect ini untuk melindungi dokumen dari akses tidak sah dan perubahan yang tidak diinginkan. Ketika makalah kita tidak diinginkan, maka kita bisa harus protect. Selanjutnya ada feed healing. Feed healing ini apa sih? Berfungsi untuk menyembunyikan tinta digital. Selanjutnya ada link notes, di mana berfungsi untuk menautkan catatan dengan apapun yang sedang diteliti. Selesai sudah, di mana review ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tengku Ciko Alfayez. Saya sedikit akan menjelaskan menu yang berada di Microsoft Word ini, yaitu menu View. Nah, di dalam menu View ini terdapat beberapa tools atau alat bantu. Dan di mana dari namanya saja yaitu View, berarti fungsi ini kebanyakan berhubungan dengan view atau cara melihat dokumen tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dari pojok kiri ini ada yang namanya read mode. Jadi read mode ini merupakan mode membaca yang dimana nanti tampilan dari dokumen tersebut seperti buku. Jadi dia uh, nanti halamannya itu nanti akan slide to slide atau dari kiri ke kanan seperti membaca buku. Misalkan saya akan mencontohkan seperti ini. Nah, nanti di kalau kita memencet read mode itu eh, nanti file-file ini kertas kerja ini akan berbentuk seperti buku halamannya. Nah, cara slide-nya pun sama seperti buku dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalkan saya pindahkan, nah dia akan seperti buku dia. Nah, terus seperti itu. Nah, itulah fungsi read mode itu. Seperti kita membaca buku. Jadi kalau misalkan kita mau membaca sebuah dokumen tentang artikel atau penjelasan dan sebagainya, kan kalau misalkan kita membacanya seperti biasa kan, itu mungkin akan sulit. Tapi kalau misalkan dengan mode membaca ini atau read mode itu, dia akan memudahkan kita untuk membaca. Seperti itu. Nah, untuk menu selanjutnya itu ada print layout. Nah, print layout ini dia itu
akan memunculkan dokumen itu seperti ketika ingin di print. Tetapi kalau misalnya saya pencet di sini, ya mungkin dia tampilannya tidak ada yang berubah karena memang kalau tampilan yang biasanya seperti ini yaitu sudah termasuk tampilan dari print layout. Nah, untuk web layout ini adalah tampilan dokumen ketika dokumen tersebut ingin dipublikasikan secara online di website ataupun dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat tampilan dokumen itu ketika ingin di-posting di sebuah website atau jurnal-jurnal artikel atau website-website jurnal, nanti dia akan berbentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin melihat terlebih dahulu bentuknya gimana sih? Kalau kita upload di media sosial atau di website itu nanti bentuknya gimana? Nah, dengan menu web layout ini akan memunculkan bentuk dari dokumen tersebut ketika akan dimasukkan ke dalam website. Nah, untuk selanjutnya itu ada outline. Yang dimana outline ini, nah, dia nanti akan apa, memberikan sebuah nih titik-titik seperti ini. Jadi dia itu ada seperti outline-nya atau dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita seperti ini, nah nanti dia nih, kalau misalkan kita tingkatkan level ke 6, level ke 6 ini nanti tulisan-tulisan yang di bawah-bawahnya ini, misalkan di paragraf ketiga ini, nanti dia akan misalkan ada di pojok sebelah kanan, seperti itu. Jadi untuk mengatur dari teks-teks tersebut. Misalkan, kalau misalkan kita biasanya lihat di website-website jurnal artikel tersebut, kadang kan ada yang teksnya itu seperti ini. Misalkan yang di atasnya itu rata dari kiri ke kanan, tetapi teks yang paragraf ketiganya itu mulai dari tengah hingga ke kanan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan eh, kita matikan show text formattingnya, nah nanti dia kalimat-kalimat dari yang tadi saya cetak tebal ini seperti pendahuluan atau pembahasan ini nanti dia akan tidak ada boldnya. Jadi show text formatting itu adalah memunculkan teks informasinya atau judulnya lah seperti itu. Kayak contohnya bab 2 ini tentang pembahasan. Nah, kalau misalnya saya matikan, nanti dia akan seperti biasa tidak ada boldnya. Nah, kalau misalkan untuk show first line, show first line ini berfungsi untuk, nah seperti ini. Dia itu nanti akan tulisannya itu seperti ini. Nah untuk show dokumen ini, show dokumen itu tuh kita bisa menambahkan dokumen ke dalam dokumen itu lagi. Jadi misalkan di dalam ini ada dokumen saya berupa sebuah misalkan sebuah tentang novel ya. Nah, saya ingin menambahkan sebuah tabel atau data lainnya ke dalam data ini. Misalkan contoh, saya ambil data misalkan dari sini. Yes. Nah, nanti di dalam nanti di dalam dokumen ini akan muncul dokumen lain yang tadi saya sudah tambahkan. Nah, ini novel saya dan ini dokumen yang saya tambahkan sebelum menjadi dokumen lain itu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau misalkan jadi kurang lebihnya seperti itu sih tentang dari mode outline ini. Nah, untuk kalau draft ini dia itu menjelaskan membuat dokumennya itu seperti sebuah apa ya menjadinya itu setengah gitu, setengah dari layar ini. Nah, kalau misalkan untuk fokus dia itu
menghilangkan nih menu-menu yang ada, menu-menu ini tuh jadi hilang. Jadi kita melihatnya itu hanya dokumennya saja, tidak ada menu-menunya ini. Nah, jadinya seperti ini nanti. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk misalkan imersif, nah dia itu nanti kalimat itu akan seperti ini nih. Jadi seperti sebuah karangan atau tulisan tulisan-tulisan novel atau lain sebagainya biasanya seperti itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, untuk tool selanjutnya itu ada vertikal. Jadi kalau misalnya kita, nah di mau di misalkan seperti ini. Nah, kalau vertikal itu ya dia tetap akan seperti ini, dia datar. Sedangkan kalau side to side dia itu akan seperti buku nanti tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tiap halaman itu nanti seperti ini. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk ruler ini dia itu menambahkan sebuah penggaris atau misalkan saya ingin mengetik misalkan U. Nah, kalau misalkan kita ingin mempaskan misalkan di dekat di bawah nama saya ini, kita bisa menggunakan ruler ini untuk menggesernya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu kurang kurang lebihnya. Untuk ruler ini tuh untuk apa menggarisi kalimat tersebut. Nah, untuk menu grid line sini, nah nanti dia akan di file itu akan muncul garis-garis seperti ini. Nah, untuk navigation pane ini, dia itu tuh memunculkan sebuah kurang lebih itu menu atau papan navigasi. Nah, di sini itu ada heading, page, dan result. Kalau heading ini tuh nanti dia akan memunculkan sebuah heading atau kurang lebihnya itu apa sih? Judul judul pertamanya gitu. Nah, ini saya contohkan di sini ada heading saya yaitu adaptasi kedua dirilis pada tahun 2011. Nah, ini tuh headingnya. Nah, sedangkan untuk page ini tentu untuk halaman-halamannya. Misalkan kayak gini halaman 1, halaman 1, 2, 3, 4, dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih navigation pane itu untuk menavigasi atau memunculkan lah, memunculkan atau mengatur semua dokumen tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk menu zoom ini, tentu menu zoom ini untuk menzoom dokumen tersebut. Misalkan seperti ini. Kalau kita ingin menzoom. Nah, misalkan ini kan 100%. Kita mau lihat dia misalkan di 111. Nah, nanti dia akan lebih memperbesar dokumennya atau di zoom. Nah, sedangkan untuk 100 ini bisa dilihat di kanan bawah. Untuk ukuran file ini tuh di zoom sebesar 111%. Nah, kalau misalkan kita memencet 100% ini, dia nanti akan kembali seperti dokumen itu menjadi 100%. Nah, ketika saya pencet 100% ini, nanti yang 111% di kanan bawah ini akan berubah menjadi 100% kembali untuk menjadikannya seperti semula. Nah, dia akan lebih mengecil kembali. Nah, untuk one page ini, dia itu akan menampilkan dokumen satu halaman tersebut secara utuh. Nah, kalau misalkan kita tidak, apa misalkan seperti tadi 100%. Nah, kalau misalkan kita pakai 100% itu kan, eh, page-nya itu atau halaman atau kertas halaman pertamanya. Misalkan halaman ini kan halaman pertama. Nah, halaman pertama ini kan tidak muncul seluruhnya atau seutuhnya. Nah, ini kan satu halaman kan sampai di Zainab meninggal nih. Nah, tapi
yang terlihat di sini tuh tidak semuanya. Nah, kalau misalkan kita pakai one page, nah dia itu nanti akan muncul itu seluruh apa, satu halaman tersebut secara utuh. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk multiple page ini, dia itu kurang lebih hampir sama dengan side to side. Jadi dia itu akan memunculkan halaman satu dan halaman dua gitu. Kurang kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk page width ini dia akan menzoomnya kembali. Ya sama aja sih intinya itu hanya zoom-zoom saja. Karena memang menu zoom 100% one page multiple page ini kan berada di kolom zoom. Yang artinya itu ya memang berhubungan dengan zoom saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk new window ini untuk memunculkan jendela baru. Misalkan seperti ini. Nah, new window ini nanti tampilannya itu akan seperti ini. Kurang lebihnya itu seperti itu. Nah, misalkan kalau misalkan range all tuh nanti, nah, nanti dia akan seperti ini nih. Akan ada dua apa? Nanti dua tampilan di layar ini. Dua tampilan layar. Ini kan dokumennya sama nih, cuman apa? Dia itu dibagi menjadi dua layar atau dua bagian. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sedang membuat cerita nih, misalkan di bab 2 kita mau ngarang cerita, mau bikin cerita lanjutannya, terus kita mau ngeliat bab satunya kan ribet tuh ya harus nge-scroll lagi ke atas. Nah, habis kita bisa menggunakan arrange all ini untuk melihat bab satu. Nah, nanti kita bisa mengerjakan bab 2-nya ini untuk melanjutnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, hmm, di sini ada juga menu view side by side. Nah, tentunya, nah, nanti dia Word-nya ini nanti akan menjadi dua, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau mengerjakan dua file sekaligus, kita bisa menggunakan menu view side by side tersebut. Jadi nanti di sini ada dua dokumen di situ. Nah, kalau ini kan dokumennya sama nih. Cuman misalkan yang sebelah kiri ini kita mau ganti dokumen lain gitu, dokumen yang berbeda itu bisa saja. Jadi nanti panelnya ini nanti akan menjadi dua. Nah, ini sangat efektif kawan-kawan untuk mengerjakan dokumen yang begitu banyak. Misalkan kita mau mengerjakan dua dokumen, nah kita bisa menggunakan view side by to side ini. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, di mana ini view side by side ini kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada menu switch window. Switch window ini tuh kurang lebih dia, nah seperti ini sih dia memunculkan apa ya, memunculkan dokumen dokumen yang sama menjadi dua panel seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan tadi yang kayak saya bilang tuh, jadi dia tuh kurang lebih mirip lah sama Arrange All ini. Kurang lebih mirip sama Arrange All ini. Kalau misalkan kita mau bikin bab 2 tapi ceritanya misalkan ada di bab satu. Jadi kalau misalkan kita mau ngelanjutin bab 2 buat ceritanya, kita bisa ngeliat bab satu di atas ini, lalu bab 2-nya kita kerjakan di bawah ini, di panel bawahnya. Nah, itu kurang lebih bisa seperti itu. Kurang lebihnya mohon seperti itu penjelasan tentang view. Mohon maaf kalau misalkan ada yang belum jelas, mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan karena saya pun masih belajar sedikit demi sedikit. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Chandra Nugroho. Saya akan menjelaskan menu help pada Microsoft Word ini yang berfungsi untuk memunculkan panel pintas. Dalam menu help ini banyak banget kayak isi isinya. Yang pertama ada search. Nah, search ini digunakan untuk mencari dok uh, aduh, anjing. Kenapa gugup ya, babi?
Apa gua dulu? Gak apa so. Lu duluan. Oke, saya Chandra Nugroho. Saya akan menjelaskan menu help pada Microsoft Word ini. Menu help ini digunakan untuk memunculkan panduan navigasi pintas. Dalam help ini banyak sekali isinya. Yang pertama ada search. Nah, search ini digunakan untuk mencari panduan eh, penggunaan software Word dengan menuliskan kata kuncinya seperti page page color, ya. Nah, dalam menu hub ini di di set. Nah, ini kita bisa ikuti langkah-langkahnya. Selanjutnya ada get start. Nah, get start ini digunakan untuk memulai panduan latihan menggunakan Word dari dasar. Misalnya saat pertama kali menggunakan program ini. Yang ketiga ada Collaborator merupakan suatu menu bantuan untuk mengasah keterampilan dalam membagikan dokumen. Yang keempat ada insert text. Insert text ini digunakan untuk mengetahui cara menyisipkan teks, baik berupa penomoran, ada bullet, serta maupun gaya. Yang keempat ada page layout. Page layout ini digunakan untuk mengatur margin, kolom, serta halaman dokumen. Yang kelima ada picture. Picture. Picture ini digunakan untuk memunculkan panduan memasukkan gambar. Yang keenam ada save and print. Save and print ini digunakan untuk memunculkan panduan menyimpan serta mengubah format uh, uh, menjadi PDF serta mencetak dokumen. Yang terakhir adalah mail match, digunakan untuk mencari panduan untuk membuat surat. Itu, Dok. Oke, selanjutnya ada kontak support. Kontak support. Nah, kontak support ini digunakan untuk mendapatkan bantuan, dukungan maupun servis lewat CS. Kita tinggal menuliskan masalah yang dialami saat penggunaan Word. Selanjutnya ada feedback ini. Nah, feedback ini digunakan untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap software tersebut. Ya, seperti biasanya kayak ada bintang-bintang gitu, yang bintang 5, ya itulah. Selanjutnya ada show training. Nah, show training ini digunakan untuk memunculkan panduan pembelajaran dengan operasi Windows. Selanjutnya ada what's next. What what's new. Nah, watch ini digunakan kayak seperti pembaru, kayak apa ya, kalau kita bilangnya buat bisa dikasih informasi yang baru gitu, kayak misalnya update atau ada apapun itu. Contohnya update sih paling paling yang sering gitu. Oke, oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.